Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Guru PIBP SMA Negeri 1 Cileunyi Kabupaten Bandung. Saya Dewi Ariyanti. Kali ini akan membahas bab 8 tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah, bagian kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian yang senantiasa mengharap ridho Allah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang materi membiasakan bersikap kontrol diri atau dalam bahasa agama kita disebut mujahadah an-nafs. Baiklah, definisi kontrol diri ya. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ta'udduna sura'ata fikum?" Apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa atau kuat di antara kamu? Qulna, kami menjawab, alladzi la yasra'uhul rijal, yaitu orang yang mampu merobohkan lawannya. Qala, Nabi berkata, laisa bidzalik, bukan itu orang yang perkasa, walakinnahu alladzi yamliku nafsah indal ghadab, melainkan seseorang yang mampu menguasai dirinya pada saat dia marah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Kita sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain agar senantiasa tercipta suasana yang nyaman, aman, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ada cara-cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, senantiasa memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. Dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya akan membuat seseorang terhindar dari perbuatan buruk. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi, penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar. Karena tergesa-gesa adalah sifat setan. Karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir, dan hati-hati dalam bertindak, ini akan mengakibatkan kita dalam penyesalan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi, salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seorang mukmin adalah dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mengapa kontrol diri atau mujahadah an-nafs ini betapa pentingnya kita lakukan? Beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mengapa alasan pentingnya pengendalian diri bagi seorang muslim, yaitu sebagai menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah, biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku, dan tindakannya agar tidak menyakiti orang lain. Dengan sendirinya, sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain dan sebaliknya orang lain pun akan menghormati kita. Yang kedua, kenapa penting sekali kita melakukan mujahadah an-nafs agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dalam diri seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti serakah, tamak, rakus, dan yang lainnya. Yang ketiga, kenapa penting mujahadah an-nafs ini? Guna menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Untuk itulah pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi seberat apapun dengan pikiran tenang dan jernih. Dan terakhir, kenapa mujahadah an-nafs ini betapa penting? Untuk menjadikan inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seseorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan sekolah. Di dalam keluarga, kita tidak menciptakan keributan dan pertengkaran dalam keluarga sehingga mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain. Dalam masyarakat, contohnya menghindari konflik, menebarkan ukhuwah dan silaturahim dengan orang lain. Dan yang ketiga, dalam lingkungan sekolah, contohnya disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Anak-anakku sekalian, di penghujung presentasi ini kita harus mengambil hikmah dan manfaat dari perilaku sikap kontrol diri ini. Apa saja hikmah dan manfaat dari perilaku mujahadah an-nafs ini? Pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Tolong rasakan bagaimana orang yang mampu mengendalikan diri, insya Allah dia akan mampu menahan emosinya dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Ya. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah. Dan yang kelima, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan pada materi yang kedua di bab 8 ini mengenai mujahadah an-nafs. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kesalahan datangnya dari Ibu sendiri, kebenaran hak dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari materi ini dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersemangat untuk senantiasa kontrol diri, bermujahadah an-nafs, menahan hawa nafsu, perangi hawa nafsu sendiri. Baiklah anak-anakku, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.